Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Jadi hari ini saya pengen cek sesuatu. Jadi mungkin di kalangan teman-teman itu ada yang menemukan kasus ini. Nah sebenarnya saya juga udah parno ya, kepikiran takutnya eh, apa hal yang kayak tempo hari itu kejadian lagi. Jadi ini berhubungan dengan keristikan ya teman-teman, berhubungan dengan sepul sama aki. Nah, oke, hari ini saya udah siapin alatnya. Kita mau cek dulu kira-kira di bagian mananya yang minta ganti ataupun nggak normal atau udah soak. Nah, di sini saya udah siapin tester sama bolam sen ya teman-teman. Jadi seperti yang saya tutorkan kemarin, ini nanti buat ngecek spoolnya biar gampangnya. Nanti kan kalau kita pakai bola mesin kan cuman pakai insting ya teman-teman. Dan nanti testernya nanti kita pakai buat ngecek si tegangan akinya berapa gitu. Nah, untuk kondisi motornya seperti ini. Motornya itu sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini di kontak, teman-teman perhatiin. Nah, itu seperti nggak kuat. Ini kebetulan motornya habis dipakai, jadi dia nggak terlalu kedip-kedip ya. Kalau misalkan di pagi hari ataupun dia udah mati lama, ketika di kontak on seperti ini, dia itu cuman kedip-kedip kayak nggak kuat ngangkat gitu. Nanti dia kuat ngangkat lagi kalau misalkan udah pakai kickstarter dan semuanya bisa baru mau menyala gitu. Nah, seperti ini pun buat klaksonnya, no, klaksonnya dia redup, dia pelan banget. Terus di sini saya pasang apa ini buat pendeteksi akinya, tegangan akinya. Voltmeternya cuma menunjukkan 0,7 sekian. Jadi kan kalau misalkan normalnya itu ya 12 sekian, 13 lah. 12,9 sekian sampai 13 sekian lah, itu normalnya. Ini pun kalau buat starter dia nggak mau. Tuh, dia mati. Nah, seperti ini. Nah, hari ini saya mau cek dulu kira-kira yang udah shock akinya atau yang lain, bagian lainnya yang minta ganti. Soalnya pengalaman saya udah ganti spool kalau nggak salah 2 atau 3 kali ya. Tuh, kita buka dulu joknya. Terus kita cek kondisi akinya tanpa dikontak dulu ya teman-teman. Jadi berapa tegangannya nanti kita cek dulu. Oke, jadi buat ngeceknya kita pakai testernya, kita arahin ke 50 DC ya teman-teman, karena kita mau ngeceknya baterai, kita arahinnya ke 50 DC. Saya terus ini jangan dikontak dulu ya teman-teman, jadi kontaknya masih off. Kita cek berapa tegangannya. Nah, di situ masih terbaca 12 sekian ya teman-teman. Itu masih terbaca 12 sekian. Oke. Nah, setelah itu yang kedua kita coba kontak on. Ini di kontak on ya teman-teman. Di kontak on kita cek lagi jadi berapa tegangannya. Nah, setelah di kontak on ternyata dia turun teman-teman. Dia cuma sekitar 4 volt. 4 volt, 5 volt. Nah, jadi perbedaannya ketika masih kontak off sama kontak on beda ya teman-teman, tegangan akinya. Nah,
Untuk akinya kemungkinan dia soak ya teman-teman, kemungkinan dia soak karena tegangannya dia ngedrop. Terus untuk langkah yang kedua, kita cek bagian spoolnya teman-teman. Kita cek bagian spool. Oke, kita cek bagian spool ya teman-teman. Untuk bagian spoolnya, soketnya di sini. Soketnya sebelah sini. Nah, nanti buat ngecek kondisi spoolnya kita pakai insting, jadi pakai lampu sen ini. Jadi untuk video sebelumnya saya udah kasih tutornya buat ngecek kondisi spoolnya. Nanti kabel satunya kita masukin ke warna putih, terus yang kabel satunya buat ngecek 3 kabel besar pengisian dari spoolnya. Kita sekarang hidupin dulu mesinnya pakai kickstarter. Jadi karena elektrik starternya dia nggak bisa karena tadi kan akinya kemungkinan soak, jadi kita hidupinnya pakai kickstarter. Nah, buat ngeceknya seperti ini teman-teman. Ini ada 3 kabel besar warna kuning, ini pengisian semua dari spool. Nah, nanti kita masukin ke sini buat groundnya, satu kabel, terus kabel satunya buat ngecek tiap pengisian di kabel kuning ini. Kalau misalkan normal nanti nyala lampu ini harusnya terang banget ya teman-teman. Itu normal, ini normal, ini normal. Oke. Jadi buat kondisi spoolnya aman ya teman-teman, dia normal semua, dibuktikan dengan nyala lampunya itu terang semua. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan spoolnya bermasalah gosong, itu biasanya lampunya itu nyalanya redup atau bahkan mati. Nah, tadi kita cek lampunya bisa nyala semua, normal semua, berarti ini kemungkinan di bagian akinya. Nah, oke, jadi buat jelasnya seperti ini teman-teman, buat ngecek dari spoolnya, kita cabut aja soketnya dari spool. Nah, terus kalau teman-teman pakainya tadi bang pakai bohlam sen ya teman-teman. Nah, sekarang kita pakainya tester. Nah, tester teman-teman arahkan ke continuity tulisannya, ataupun ke buzzer. Nah, nanti dicek dulu. Nah, dicek dulu normal enggaknya. Di sini tuh nyala ya teman-teman lampunya, jadi normal. Nah, baru setelah itu nyala. Baru setelah itu teman-teman ngeceknya seperti ini. Jadi kalau spool aman itu 3 kabel ini dicek, yang warna kuning ini nggak boleh salah satu di antaranya ataupun semuanya itu nggak boleh ada berhubungan dengan massa. Caranya kita masukin ke sini, sama aja sini bisa. Nah, sini, nah terus yang ini ke baut. Nah, ke baut mana aja lah bisa. Nah ya, biar jelas. Aduh, sorry.
Nah, intinya yang satu ke besi, ke massa itu aman. Terus lanjut ke yang kedua, ini aman lagi, jadi nggak ada berhubungan ya teman-teman. Terus yang satu, nah ini nggak ada berhubungan sama sekali, jadi tiga-tiganya masih aman. Jadi itu buat ngeceknya pakai tester seperti itu, terus ngecek pakai bolam lampu seperti itu. Kalau misalkan saya sih saraninnya pakai bolam lampu aja, karena kalau pakai bolam lampu sen itu paling teman-teman modal beli lampu sennya itu cuman berapa, 10.000 atau 15.000 itu harganya. Kalau misalkan tester kan teman-teman belum tentu kan punya testernya juga, dipakai bolam lampu aja itu juga udah akurat ya teman-teman. Nah, jadi begitu caranya. Nah, berarti PR dari motor saya ini ternyata akinya yang udah soak. Iya, mau nggak mau harus jajan aki. Jadi kelihatan soaknya karena kita cek di posisi normal. Normal maksudnya itu nggak kuncinya masih off. Itu emang dia nyampe 12 volt. Tapi setelah dikunci di onin kunci kontaknya, ternyata dia turunnya jauh banget dari berapa, 12 sekian jadi 5 volt. Jadi kan itu kan ketahuan banget akinya itu yang drop. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemui masalah seperti itu, yang starternya itu udah nggak kuat, cuman kedip-kedip, pokoknya kedip-kedip nggak kuat ngangkat lah, itu jangan buru-buru vonis akinya dulu. Kalau saya sih mending dicek dulu dari akinya, kemudian ke pengisiannya juga, ke spoolnya. Takutnya nanti kita udah beli spool, kita beli aki mahal-mahal, ternyata dari spoolnya sendiri itu nggak normal. Jadi itu pengalaman saya dulu pribadi, saya langsung beli aki, ternyata yang bermasalah itu bukan akinya, ternyata dari spoolnya yang kosong gitu. Jadi hari ini masalahnya udah ketahuan, masalahnya dari akinya yang udah soak. Oke, cus kita beli dulu, terus kita ganti.